Langit sore di desa Lebak, Banten, tampak kemerahan, seolah menangisi kepergian seseorang yang tak akan kembali dalam waktu dekat. Nur Aziza berdiri di depan rumah panggung kecil milik orang tuanya, menatap hening jalan tanah yang akan mengantarkannya menuju kota besar, Jakarta. Di balik kerudung putihnya, matanya sembab. Ia mencium tangan ayahnya, Haji Mahmud, seorang petani yang juga tokoh agama desa, dengan gemetar. "Insya Allah, Zah jaga nama baik Bapak di sana," ucapnya lirih. Hatinya penuh rindu yang bahkan belum sempat tumbuh. Aziza bukan gadis biasa. Di usianya yang ke-25, ia dikenal bukan hanya karena kecantikannya yang alami, tapi juga karena kesantunannya yang meneduhkan. Ia mengajar anak-anak mengaji di musola desa, merawat ibunya yang sakit-sakitan, dan tak pernah sekalipun meninggalkan sholat malam. Banyak pemuda datang melamar, namun semuanya ditolaknya dengan lembut. "Saya belum dipanggil untuk menjadi istri siapapun selain Allah," begitu jawabnya. Tapi kini, panggilan itu datang dari takdir yang lain, pengabdian di jalan ilmu dan dakwah. Keputusan Aziza untuk merantau bukan tanpa penolakan. Ibunya menangis tiap malam, dan para tetua desa menganggap kota adalah tempat penuh fitnah. Tapi Aziza meyakini, jika ia tak pergi sekarang, maka ilmunya akan terpenjara di desa, tak memberi cahaya di tempat lain yang lebih gelap. "Jika aku bisa membuat satu hati menjadi lebih dekat pada Allah di sana, itu lebih baik daripada 1000 malam di rumah," batinnya yakin. Maka dengan satu koper kecil, selembar mukena, dan mushaf kesayangan, ia berangkat naik bas ekonomi, tanpa tahu takdir apa menunggunya. Jakarta menyambutnya dengan bising, debu, dan panas yang menyengat. Di halte Kalideres, ia sempat kebingungan, dikerumuni sopir bajai yang menawarkan tumpangan. Namun senyum dan kesabarannya menjadi tameng alami yang membuat orang enggan berbuat jahat. Ia tiba di tempat tinggal barunya, sebuah rumah kontrakan kecil di belakang masjid yang meminta bantuannya mengajar TPA. Tempat itu sederhana, tapi tenang. Malam pertama ia habiskan dengan sujud panjang, meminta perlindungan dari segala mara bahaya ibu kota. Tak butuh waktu lama, warga sekitar mulai mengenalnya. Anak-anak menyukai caranya bercerita sambil mengaji, para ibu datang mengaji malam, dan tak jarang para bapak menanyakan soal rumah tangga kepada sang gadis muda. Kehadirannya seperti oase di tengah lingkungan yang keras. Tapi tak semua memandangnya dengan kagum. Di ujung kampung, tepat di lorong timur, tempat gelap yang bahkan polisi jarang masuk, nama Aziza perlahan menyusup ke telinga seseorang yang tak mengenal kata cinta. Namanya Reza, preman paling ditakuti di wilayah itu. Ia mendengar cerita tentang gadis berjilbab yang bisa menjinakkan anak-anak yang biasa ia rekrut sebagai pengantar narkoba. Bagi Reza, itu ancaman. Tapi ia tak pernah membayangkan, gadis yang disebut-sebut itu bukan sedang mengganggu bisnisnya, melainkan sedang mengusik sesuatu yang lebih dalam, jiwanya yang selama ini mati. Aziza belum tahu, hidupnya akan bersinggungan dengan sosok tergelap di lorong itu. Tapi dalam setiap doanya, ia selalu memohon agar Allah menempatkannya di jalan yang penuh keberkahan, bahkan jika itu berarti harus melewati jalan penuh duri. Dan di suatu malam, saat ia menutup jendela rumah kontrakannya, ia melihat sekelebat bayangan pria bertato berdiri di ujung lorong. Hatinya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia merasakan bahwa perjuangannya di kota ini baru saja dimulai. Lorong timur, tempat yang nyaris terhapus dari peta, bukan hanya dikenal karena kegelapannya, tetapi juga karena bayang-bayang kejahatan yang bersemayam di dalamnya. Setiap malam, suara bentakan, botol pecah, dan deru motor tanpa knalpot menjadi nyanyian penghuni lorong itu. Reza, lelaki bertato dengan luka masa lalu di matanya, adalah raja tanpa tahta di sana. Ia tak butuh pengikut yang setia, yang ia butuhkan hanyalah rasa takut orang-orang terhadap namanya. Dan itu, ia miliki. Reza lahir di jalanan, ayahnya mati dibunuh, ibunya menghilang entah kemana. Sejak kecil, ia hidup di antara bangkai motor curian dan tikaman pisau geng. Tak ada yang bisa melunakkan hatinya. Bahkan ketika ia menghajar seseorang hingga koma hanya karena mencuri satu bungkus rokok darinya, ia tak merasa bersalah. Baginya, dunia adalah tempat yang keras, dan hanya orang keras yang bisa bertahan. Namun, malam itu berbeda. Malam ketika ia melihat seorang gadis berjilbab putih menegur anak buahnya di depan masjid. "Jangan kalian berisik di tempat ibadah.
"Ini rumah Allah," kata suara itu pelan namun tajam. Reza yang kebetulan lewat di ujung jalan, menghentikan langkahnya. Dari kejauhan, ia melihat Aziza berdiri di hadapan 3 pria muda bertampang garang. Namun tak ada ketakutan di wajah gadis itu, hanya ketenangan yang aneh, yang membuat anak-anak buah Reza terdiam dan mundur perlahan. Reza mengernyit. Siapa perempuan itu? Keesokan harinya, ia bertanya pada salah satu preman terminal. "Itu ustazah baru, Bang. Namanya Azizah. Bukan orang sini, tapi katanya dari Banten. Aneh sih, sopan banget tapi berani." Reza tak menjawab, hanya mematikan rokoknya di dinding dan melangkah pergi. Sejak malam itu, wajah Azizah terpatri dalam pikirannya, bukan karena kecantikannya, tapi karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Mungkin karena tidak ada satupun orang yang pernah menatap matanya tanpa ketakutan seperti dia. Sementara itu, Azizah mulai merasakan hawa tak biasa di sekitarnya. Seorang ibu yang biasa datang mengaji mendekat dan berbisik, "Hati-hati, Ustazah. Kalau bisa jangan terlalu sering ke lorong timur. Di sana, ada iblis dalam wujud manusia." Azizah hanya tersenyum. Tak ada manusia yang terlahir sebagai iblis, Bu. Mungkin dia hanya belum melihat cahaya. Namun malam demi malam, ada sesuatu yang mengganggu Azizah. Langkah kaki berat yang kadang terdengar saat ia pulang dari masjid, bayangan orang yang berdiri terlalu lama di pojok gang, atau suara motor yang seakan sengaja menyalak di depan rumah kontrakannya. Meski demikian, ia tak gentar. Ia justru memperbanyak tahajud dan memperpanjang doa. "Jika engkau kirimkan cobaan, maka kirimkan pula kekuatan," bisiknya dalam sujud. Di sisi lain, Reza mulai resah. Ia kerap berdiri diam di depan masjid saat malam tiba, mengintip dari kejauhan. Ia tak mengerti kenapa hatinya bergetar setiap mendengar suara Azizah mengaji. Ia bahkan memarahi anak buahnya yang mabuk dekat lingkungan masjid, sesuatu yang tak pernah ia pedulikan sebelumnya. "Jangan rusak tempat itu," katanya. Anak buahnya melongo, tak mengerti perubahan mendadak sang pemimpin. Dan pada suatu malam hujan, Reza berdiri di bawah pohon kersen dekat rumah Azizah. Ia mengenakan jaket lusuhnya, membiarkan hujan menetes dari rambutnya ke tanah. Ia hanya ingin melihat sekelebat wajah itu lagi, wajah yang entah kenapa membuatnya ingin jadi manusia. Tapi malam itu, Azizah tak muncul. Hanya suara azan Isya dari masjid kecil yang menggema di udara basah, seolah memanggil bukan hanya jiwa-jiwa yang beriman, tapi juga satu jiwa yang telah lama tersesat. Hari itu, langit Jakarta mendung sejak pagi. Hujan turun seperti mengiringi langkah-langkah berat para pejalan kaki. Azizah tetap berjalan menuju masjid, memayungi diri dengan sajadah yang digulung dalam tasnya. Hatinya diliputi firasat aneh, entah karena mimpi semalam tentang sosok asing yang memandangnya dari balik jendela, atau karena langkah kakinya seakan dibimbing ke arah yang belum ia kenali. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik yang mengubah hidupnya selamanya. Di waktu yang sama, Reza tengah mengejar seorang pemuda kurir narkoba yang kabur dengan uang transaksi. Amarahnya memuncak, jalan-jalan kecil menjadi medan perburuannya. Pelariannya membawanya hingga ke pekarangan masjid, tempat yang biasanya ia hindari. Pemuda itu melompati pagar kecil dan bersembunyi di belakang mimbar tempat Azizah biasa mengajar. Reza menyusul tanpa pikir panjang. Langkah beratnya mengguncang ubin masjid, dan disitulah ia melihatnya, Azizah, berdiri tegak di tengah ruangan, matanya menatap tajam ke arahnya. "Ini rumah Allah," ucap Azizah pelan, nyaris seperti bisikan, tapi terdengar jelas oleh Reza. Kalimat itu menghentikan langkahnya, seperti cambuk petir yang menghantam dadanya. Pemuda yang ia kejar gemetar di pojok, namun Azizah justru melindunginya, berdiri di depan tubuh yang menggigil itu. "Jika kamu ingin menyakiti seseorang, lakukan di luar. Tapi jangan bawa kekerasan ke tempat suci." Tatapan gadis itu bukan tatapan takut, melainkan penuh welas asih, dan itulah yang membuat Reza kehilangan kata. Untuk pertama kalinya, Reza merasa tak berdaya. Ia bukan takut pada Azizah, tapi takut pada ketenangan yang terpancar dari sosoknya. Ia memalingkan wajah, seolah terbakar oleh cahaya yang tak bisa ditatap lama-lama. "Dia mencuri uangku," kata Reza dingin, namun suaranya terdengar lebih seperti pembelaan daripada ancaman. Azizah hanya menjawab, "Mungkin dia memang bersalah. Tapi tak semua orang jahat bisa berubah dengan dipukul. Ada yang bisa berubah dengan diberi kesempatan."
Reza meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata. Hujan di luar semakin deras, menyembunyikan wajahnya yang bingung. Ia tak pernah dibantah seperti itu, apalagi oleh perempuan. Tapi bukannya marah, ia justru merasa kalah, dengan cara yang tak ia mengerti. Malam itu, ia duduk diam di kamar sempitnya, menatap dinding tanpa tujuan. Pikirannya dipenuhi suara lembut itu, dan wajah teduh yang berdiri di antara marahnya. Keesokan harinya, Aziza kembali mengajar seperti biasa, namun dalam hatinya ada gelombang yang tak tenang. Ia tak tahu siapa pria bertato yang masuk masjid kemarin, tapi cara pria itu memandangnya membuat hatinya waspada. Bukan karena takut akan disakiti, tapi karena ia bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam, kehausan jiwa yang selama ini tak terobati. Ia beristighfar berkali-kali, memohon agar hatinya dijaga dari segala rasa simpati yang bisa menyesatkan. Di sisi lain, Reza mulai berubah. Ia jadi lebih diam, lebih sering termenung di warung kopi, dan beberapa kali terlihat berada tak jauh dari masjid, seolah mencari alasan untuk mendekat. Anak buahnya bingung. Mereka tak tahu bahwa pemimpin mereka sedang goyah karena satu pertemuan yang tak terduga. Sebuah pertemuan yang menjadi awal dari pertarungan terbesar dalam hidup Reza, pertarungan antara masa lalu yang kelam dan cahaya yang mulai mengusik dalam dadanya. Sejak pertemuan itu, Reza tak lagi sama. Ia bukan lagi preman yang berkeliaran dengan dada membusung dan mata membakar. Ia lebih banyak menghabiskan waktu termenung di pos ronda kosong, memandangi langit Jakarta yang kelabu. Setiap kali angin membawa suara azan dari arah masjid kecil tempat Aziza mengajar, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu nama rasa ini, entah kagum, heran, atau cinta. Tapi bagi Reza, rasa itu menakutkan. Sebab selama hidup, satu-satunya hal yang ia percayai hanyalah dendam dan kekuasaan, bukan kelembutan dan harapan. Aziza sendiri mulai merasa terus diawasi. Bukan dengan pandangan jahat, tapi seperti seseorang yang tak mampu memalingkan mata karena haus akan cahaya. Ia beberapa kali melihat sosok Reza berdiri jauh di balik pepohonan, atau sekilas muncul saat ia selesai mengajar. Namun Aziza tetap bersikap seperti biasa, tenang, ramah pada warga, dan menjaga jarak pada apapun yang mencurigakan. Dalam hatinya, ia merasa harus lebih berhati-hati. Ia tahu, menarik perhatian seorang lelaki seperti Reza bisa berarti menarik badai ke dalam hidupnya. Suatu sore, Reza nekat datang ke masjid. Ia berdiri canggung di pintu, menatap ke dalam aula tempat anak-anak mengaji. Aziza melihatnya, tapi tak mengucap sepatah kata. Matanya hanya menatap dalam, seperti menembus lapisan terluar jiwa Reza. Lalu, tanpa diminta, Reza melepas sepatunya, dan duduk di pojok aula, diam memperhatikan. Anak-anak tampak sedikit takut, tapi Aziza tetap tenang. "Kita punya tamu hari ini. Mari kita lanjutkan," katanya lembut. Selama 1 jam, Reza duduk terpaku. Ia tak mengerti apa yang membuatnya betah. Mungkin suara Aziza saat melantunkan ayat suci. Mungkin ketulusan di wajah anak-anak yang belajar. Atau mungkin, hatinya yang selama ini bising akhirnya menemukan keheningan. Saat pengajian selesai, Reza bangkit dan berjalan keluar. Namun sebelum pergi, ia sempat berkata lirih, "Suara kamu bikin orang lupa marah." Aziza hanya tersenyum singkat, tanpa menjawab. Keesokan harinya, Reza mengirimkan kantong beras dan sembako ke masjid, tanpa nama. Ia bahkan menyuruh anak buahnya mengecat ulang tembok luar yang kusam. Perubahan itu mengejutkan warga. Apa jangan-jangan dia jatuh cinta? Bisik para ibu di pengajian malam. Tapi Aziza tak terpancing. Ia tahu, ketertarikan yang tumbuh dari hati yang belum bersih bisa lebih berbahaya dari permusuhan terang-terangan. Namun diam-diam, hati Aziza bergemuruh. Ia bukan batu. Ia bisa merasakan bahwa Reza sedang berjuang. Tapi ia juga tahu, rasa simpatinya bisa menjadi jembatan menuju kehancuran jika tak dikendalikan dengan iman. Dalam sujud panjangnya malam itu, Aziza menangis. "Ya Allah, jika ini ujian, maka berilah aku kekuatan untuk tidak menjadi alasan seseorang berubah, kecuali karena Engkau." Di sisi lain, Reza mulai gelisah. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan kembali ke dunia lamanya, memukul anak buah yang gagal setor, menegur keras pemuda yang mabuk. Tapi semuanya terasa hambar. Dulu ia marah karena dendam, sekarang ia marah karena bingung. Aziza seakan menamparnya dengan kelembutan. Ia ingin mendekat,
tapi tak tahu cara. Ia ingin diterima, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Dunia yang selama ini ia kuasai, kini seperti asing dan menjijikkan. Dan pada malam yang penuh kegelisahan itu, Reza kembali berdiri di luar masjid, menatap langit yang memucat. Di tangannya ada sehelai kertas berisi tulisan yang ia susun susah payah, "Saya ingin belajar jadi orang baik. Apa saya terlalu hina untuk itu?" Ia tak berani menyerahkannya langsung, jadi ia sisipkan kertas itu di pintu masjid sebelum pergi. Lalu ia berjalan menjauh, dengan langkah yang pertama kali dalam hidupnya terasa ringan, dan sekaligus menakutkan. Azizah menemukan kertas itu pagi-pagi, terselip rapi di sela pintu masjid. Tangannya gemetar saat membacanya, bukan karena takut, melainkan karena beratnya kalimat yang tertulis di sana. "Saya ingin belajar jadi orang baik. Apa saya terlalu hina untuk itu?" Ia mengenali tulisan tangan kasar itu. Tak salah lagi, hanya satu orang yang mungkin menulis dengan kalimat sekacau itu, namun setulus itu pula, Reza. Gadis itu memejamkan mata sejenak. Hatinya disergap antara harapan dan kecemasan. Mungkinkah seorang lelaki yang hidup dalam gelap selama bertahun-tahun benar-benar ingin berubah? Sore harinya, Azizah menyampaikan isi surat itu kepada guru ngajinya, seorang ustadz sepuh yang ia panggil Abah Hamdan. Dengan mata penuh kebijaksanaan, Abah berkata, "Jalan menuju taubat itu panjang, nak. Tak cukup dengan niat, harus dengan ujian. Kau harus siap, karena kadang, yang ingin berubah justru diuji lebih keras dari sebelumnya." Azizah mengangguk. Ia tahu, ini bukan sekadar soal perasaan yang tumbuh tanpa diminta, tapi soal tanggung jawab jiwa. Reza datang lagi malam itu. Kali ini, bukan untuk duduk diam, tapi berdiri di luar pagar masjid, menunggu. Ia ingin tahu apakah suratnya dibaca. Ketika Azizah keluar, Reza menunduk, tak sanggup menatap matanya. "Aku, serius," katanya pelan, nyaris seperti anak kecil yang takut dimarahi. "Tapi aku gak tahu harus mulai dari mana." Azizah memandangnya lama, lalu berkata, "Kalau benar ingin berubah, tinggalkan semua yang membuatmu jauh dari kebaikan. Itu syarat pertama." Tak disangka, syarat itu segera diuji. Keesokan harinya, anak buah Reza datang tergopoh-gopoh. Ada yang menyerangnya di lorong barat. Geng lama yang pernah berseteru dengannya kembali muncul. Mereka menganggap Reza lemah karena mendekati ustazah dan bermain aman. Nama Reza yang dulu ditakuti, kini mulai jadi bahan ejekan. Reza berdiri di ambang pilihan, mempertahankan harga dirinya dengan kekerasan, atau menjaga kehormatan janjinya kepada Azizah. Di malam penuh amarah itu, Reza duduk di atas motor, memegang besi panjang. Giginya terkatup rapat, dan napasnya berat. Tapi sebelum mesin dinyalakan, ia teringat suara Azizah, tenang, sabar, dan penuh keyakinan. Ia memukul setang motornya keras-keras, lalu turun. Ia pulang, tidak ke markas, tapi ke masjid. Dan untuk pertama kalinya, ia ikut sholat Isya berjamaah, berdiri canggung di saf paling belakang, menyeka air mata diam-diam setelah salam terakhir. Kabar bahwa Reza mengecil menyebar cepat. Dunia gelapnya memberontak, bahkan beberapa anak buahnya mulai menjauh. Tapi justru di saat itulah, Azizah mendekatinya dengan satu kalimat lembut, "Perubahan paling berat adalah saat kau ditinggalkan oleh orang-orang yang tak siap ikut berubah bersamamu. Tapi percayalah, itu tandanya kau sedang naik kelas." Reza tak bisa menahan air matanya. Ia tak peduli lagi soal harga diri sebagai preman. Ia hanya tahu bahwa kali ini, ia ingin menang atas dirinya sendiri. Namun perubahan tidak hanya mengguncang dunia Reza. Azizah pun mulai dibicarakan orang. Fitnah mulai beredar, bahwa ia telah jatuh hati pada mantan preman, bahwa niat dakwahnya tercemar perasaan. Beberapa jamaah mulai menjauh. Bahkan ada yang terang-terangan berkata bahwa ia telah melampaui batas. Tapi Azizah diam. Ia hanya menjawab dengan tindakan, tetap mengajar, tetap tersenyum, dan tetap menuntun siapapun yang ingin menuju jalan kebaikan, termasuk Reza. Di tengah badai itu, Azizah dan Reza sama-sama diuji. Tapi bagi mereka berdua, inilah titik mula. Ujian pertama bukanlah halangan, melainkan pembuktian. Bahwa cinta sejati bukan soal rasa di hati, melainkan keputusan untuk tetap berjalan meski seluruh dunia berkata tidak mungkin. Malam itu, di teras masjid yang lengang, Reza memberanikan diri bicara. Suaranya serak, tapi matanya tajam, penuh keyakinan.
Aku ingin berubah, bukan cuma demi diriku, tapi juga karena kamu, Azizah. Gadis itu menunduk. Ada desir halus di dadanya, tapi ia tak menunjukkan apapun. Ia menatap Reza lama, lalu menjawab dengan tenang, kalau itu alasanmu, maka kamu belum cukup kuat. Reza terdiam. Kalimat itu menohok, tapi ia tahu Azizah tak sedang menolaknya, ia sedang mengujinya. Azizah menghela napas dalam. Jika kamu benar-benar ingin mendekatiku, Reza, maka kamu harus mendekat kepada Allah terlebih dahulu. Bukan aku yang kamu kejar, tapi ridanya. Jika hatimu bersih karenanya, barulah kamu bisa layak untuk mencintaiku. Reza mengepal tangannya, menahan guncangan dalam dadanya. Ia mengangguk pelan, seakan baru sadar bahwa perjuangannya bukan hanya tentang meninggalkan dunia kelam, tapi juga tentang menemukan tujuan sejati hidupnya. Tak lama kemudian, Azizah menuliskan sebuah surat. Isinya bukan puisi cinta, melainkan serangkaian syarat yang begitu berat untuk ukuran seorang lelaki dengan masa lalu hitam. Tinggalkan semua kekerasan, putuskan semua transaksi haram, pelajari Al-Quran dan maknanya, berbakti pada ibumu, salat 5 waktu tepat waktu, jangan mendekatiku sebelum kau bisa menundukkan nafsumu. Surat itu Reza lipat dengan tangan gemetar, seakan memegang lembar takdirnya sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan berat bagi Reza. Ia mulai datang ke pesantren terdekat, meminta belajar tajwid pada anak-anak yang dulu ia remehkan. Ia kembali ke rumah ibunya yang sudah renta, memohon ampunan dan mencuci kaki sang bunda dengan air matanya. Ia mulai bangun sebelum subuh, berdiri di bawah cahaya remang masjid, menggigil bukan karena dingin, tapi karena rindu akan cahaya yang selama ini ia buang. Namun perubahan itu tak berjalan mulus. Geng lamanya semakin menekan. Ada yang mencoba memancingnya dengan ancaman, ada pula yang menawarkan kekayaan agar ia kembali. Bahkan satu malam, seorang teman lamanya mendatangi rumah ibunya dan mengancam akan melukai wanita tua itu jika Reza tak kembali berbisnis. Malam itu, Reza bersujud lama. Lebih lama dari sebelumnya. Air matanya jatuh tak bersuara. Ia sadar, jalan menuju cahaya memang selalu dipenuhi bayangan kelam yang enggan pergi begitu saja. Azizah mendengar semua itu dari warga. Ia tak pernah mencampuri langsung perjuangan Reza, tapi ia terus mendoakannya diam-diam. Dalam setiap tahajudnya, nama Reza selalu ia bisikkan pada Tuhan, bukan sebagai lelaki yang ia cintai, tapi sebagai jiwa yang tengah berjuang menemukan Rabb-Nya. Hatinya tenang, sebab ia tahu, jika cinta itu dari Allah, maka tak ada yang bisa menghalangi, dan jika tidak, maka perpisahan pun adalah bentuk penjagaan. Satu hari, Reza datang ke masjid membawa mushaf Al-Quran. Ia menunjukkannya pada Azizah dengan senyum gugup. Aku belum lancar, tapi aku sudah hafal Al-Fatihah dan 3 surat pendek. Azizah tak menjawab. Ia hanya menatapnya, lalu bertanya, bagaimana hubunganmu dengan ibumu? Reza mengangguk, dia yang pertama kali mendoakan aku. Sekarang aku yang mencuci bajunya setiap pagi. Azizah menahan air mata. Mungkin inilah bentuk cinta paling indah, saat seseorang berubah bukan karena ingin memiliki, tapi karena ingin menjadi pantas. Dan malam itu, saat bulan purnama menggantung sempurna di atas kubah masjid, Azizah menulis kembali. Kali ini bukan surat syarat, tapi sebuah jawaban. Jika kau tetap istiqomah, dan tetap menjaga niatmu karena Allah, maka insya Allah aku akan menerima lamaranmu. Tapi jangan tanya kapan, sebab itu tergantung pada kesungguhan hatimu, bukan pada waktumu. Hari-hari berlalu dengan tenang, namun di dalam hati Reza, badai terus berkecamuk. Ia berusaha keras menepati semua syarat Azizah. Tapi masa lalunya tak pernah benar-benar pergi. Malam itu, saat hendak pulang dari masjid, ia mendapati 2 orang lelaki tak dikenal berdiri di depan gang rumah ibunya. Wajah mereka tak asing, anak buah lama yang kini jadi kaki tangan musuhnya. Kalau lu nggak balik, nyokap lu yang kena, bisik salah satunya, meninggalkan secarik foto ibunya yang sedang belanja sendirian di pasar. Reza terdiam di pinggir jalan cukup lama, menahan sesak yang mencengkeram dadanya. Ia merasa seperti berjalan di ujung tebing, di mana satu langkah saja bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun. Ia tak ingin kembali ke dunia hitam, tapi ia juga tak bisa membiarkan ibunya menjadi korban. Malam itu ia mendatangi Azizah tanpa pemberitahuan. Wajahnya penuh luka batin. Apa aku salah berubah?
Karena sekarang justru semua orang yang kusayangi dalam bahaya, katanya dengan suara pecah. Azizah tak langsung menjawab. Ia mengajak Reza duduk di serambi masjid, menatap langit malam yang bertabur bintang. Reza, katanya lirih, ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, beliau disiksa, dihina, bahkan diancam dibunuh. Tapi beliau tidak mundur, karena kebenaran selalu diuji oleh ketakutan. Kalau kamu mundur sekarang, bukan hanya kamu yang kalah, tapi semua orang yang mempercayai bahwa orang sepertimu bisa berubah. Kata-kata itu menamparkan jiwa Reza. Ia menunduk, menahan tangis yang tak bisa ia bendung. Keesokan harinya, Reza mengambil keputusan besar. Ia menemui musuh lamanya, Bos Jafar, seorang penguasa jalanan yang dulu pernah bekerja di bawahnya, tapi kini menguasai seluruh wilayah. Di markas kumuh penuh asap rokok dan pisau tersembunyi itu, Reza berdiri tegak. Gue nggak akan balik. Mau lo apain, itu terserah lo. Tapi kalau lo berani sentuh nyokap gue yang akan datang, bukan buat berantem, tapi buat ngelaporin lo ke polisi, ucapnya tegas. Semua orang terdiam. Mereka tak menyangka, preman setangguh Reza kini berbicara dengan keberanian yang bersumber dari iman, bukan amarah. Malam itu, markas Jafar diserbu aparat. Tak banyak yang tahu, tapi Reza lah yang diam-diam melaporkan semua aktivitas ilegal geng tersebut, lengkap dengan bukti yang ia kumpulkan selama beberapa minggu. Ia tahu, dengan langkah itu, ia bukan hanya menyelamatkan ibunya, tapi juga menyegel seluruh pintu menuju masa lalunya sendiri. Risiko diburu, dikhianati, bahkan dibunuh pun ia hadapi. Tapi kali ini, ia tak lagi sendiri, ia punya Tuhan, ia punya jalan yang terang, dan ia punya cinta yang membimbingnya ke sana. Ketika kabar penggerebekan tersebar, warga kampung kaget. Nama Reza kembali disebut, tapi bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pahlawan. Bahkan beberapa mantan musuhnya mulai diam-diam datang ke masjid, duduk di saf belakang, hanya untuk melihat apa yang membuat Reza berubah. Azizah melihat semua ini dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu, inilah yang disebut istiqomah. Bukan perubahan sekejap, tapi keputusan yang terus-menerus untuk memilih jalan kebaikan meski penuh luka. Dan pada malam ke-40 sejak Reza menerima surat jawaban dari Azizah, ia datang ke masjid bukan dengan motor tua, tapi dengan pakaian putih sederhana dan Al-Quran di tangan. Ia duduk di depan Azizah dan berkata, "Aku sudah tidak punya harta, tidak punya nama, dan mungkin besok pun aku bisa mati karena diburu. Tapi aku datang padamu malam ini, sebagai lelaki yang ingin menikahi wanita yang ia cintai karena Allah, bukan karena dunia." Azizah menatapnya, lalu menjawab dengan air mata yang jatuh diam-diam, "Dan aku akan menerimamu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu mau bersujud di tempat yang benar." Malam itu, masjid kecil di pinggiran kota menjadi saksi peristiwa yang tak pernah dibayangkan siapapun. Reza, mantan preman yang dulu ditakuti seluruh gang, kini bersimpuh di depan seorang gadis solehah, di bawah cahaya lampu masjid yang temaram. Tak ada gemerlap pesta, tak ada sorak-sorai. Hanya selembar sajadah, secangkir air putih, dan saksi langit yang merekam janji dua jiwa yang bertemu di jalan yang diredai Tuhan. Reza menunduk dalam-dalam saat Abah Hamdan memulai ijab kabul. Suaranya bergetar, namun jelas. "Saya, Reza bin Abdullah, menerima nikahnya Azizah binti Mahfud, dengan mahar berupa hafalan surat Ar-Rahman dan cincin sederhana ini, dibayar tunai." Suasana hening. Air mata Azizah jatuh perlahan di balik kerudung putihnya. Ia tak membutuhkan berlian, tak meminta pesta, karena baginya, perubahan Reza adalah mahar terindah yang pernah ia doakan dalam setiap sujud. Setelah akad, Reza dan Azizah duduk berdua di serambi masjid. Bukan berdua dalam makna duniawi, tapi dalam batasan syar'i yang mereka junjung tinggi. Reza memandangi istrinya dengan mata yang dipenuhi haru. "Dulu aku mencintaimu karena matamu yang tenang, caramu bicara yang lembut. Tapi sekarang, aku mencintaimu karena kamu membuatku kembali pada Allah." Azizah tersenyum, menjawab dengan suara lirih, "Dan aku menerimamu karena kamu memilih jalan yang sulit, bukan karena aku, tapi karena imanmu." Namun malam itu belum benar-benar usai. Saat tamu-tamu pulang, seseorang datang diam-diam. Lelaki bertubuh kekar, mengenakan jaket kulit dan berwajah sangar. Ia berdiri di ambang masjid, memandangi Reza dengan mata nanar. "Lo serius ninggalin semuanya, Z?" tanyanya lirih.
Reza berdiri, mendekatinya pelan. Serius, Bang, tapi pintu ini terbuka buat lo juga. Lo bisa berubah, kalau lo mau. Lelaki itu tak menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan, lalu pergi tanpa kata. Namun senyum tipisnya meninggalkan harapan. Hari-hari pertama pernikahan mereka bukanlah kisah indah ala dongeng. Mereka hidup sederhana. Reza bekerja serabutan membersihkan masjid dan mengajar anak-anak mengaji huruf hijaiyah yang baru ia kuasai. Tapi dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan ketenangan yang selama ini dikejar dunia. Setiap malam, Aziza mendampingi suaminya menghafal satu ayat, satu baris doa, satu kisah para nabi. Cinta mereka bertumbuh di antara sajadah dan tadarus, bukan di atas harta atau kemewahan. Namun tidak semua orang senang. Masih ada yang sinis, mencibir bahwa perubahan Reza hanya sandiwara, bahwa Azizah terlalu naif mempercayai seorang mantan preman. Tapi keduanya tak menggubris. Mereka menjawab dengan kesabaran. Dengan azan yang Reza kumandangkan, dengan senyuman Azizah saat mengajar anak-anak yatim, dan dengan tangan mereka yang bersama-sama membetulkan atap rumah warga tanpa pamrih. Sedikit demi sedikit, cibiran berubah menjadi kagum, keraguan berubah menjadi penghormatan. Dan pada suatu malam, ketika hujan turun pelan membasahi bumi, Reza dan Azizah duduk di bawah beranda rumah mungil mereka. "Kamu tahu, Z," bisik Azizah, "dulu aku sering berdoa agar dipertemukan dengan lelaki yang mampu menjaga hatiku dan menuntunku ke surga." Reza tersenyum, menggenggam tangan istrinya. "Dan aku tak pernah bayangkan bahwa lelaki itu bisa saja adalah aku yang dulu jauh dari cahaya. Tapi sekarang, aku akan mati-matian menjagamu di jalan ini." Lalu mereka berdua menengadah, dalam diam, berdoa bersama di bawah rintik hujan. Janji mereka di atas sajadah kini telah diikrarkan, untuk dunia dan akhirat. Waktu berjalan, Reza kini dikenal sebagai sosok baru di lingkungan tempat ia dulu ditakuti. Tak ada lagi tatapan waspada ketika ia lewat, tak ada lagi anak kecil yang lari ketakutan. Justru, anak-anak mulai berebut memanggilnya Kak Reza, meminta diajarkan wudhu atau sekadar diminta menemani salat maghrib. Azizah selalu mengamati dari jauh, senyum bangga terselip di wajahnya. Ia tahu, benih perubahan yang dulu ia tanam dengan doa, kini mulai berbuah di hati suaminya, dan juga di hati warga. Namun, perubahan tak selalu berjalan tanpa ujian. Suatu sore, Azizah pulang dari mengajar dan mendapati Reza duduk diam, menatap lantai dengan tatapan kosong. Di tangannya, ada selembar kertas, surat panggilan dari polisi. Bukan karena ia bersalah, tapi karena ia diminta bersaksi dalam kasus besar geng lama yang melibatkan banyak pihak, termasuk para petinggi yang dulu kebal hukum. "Ini bisa jadi berbahaya," bisik Reza. "Tapi kalau aku diam, orang-orang jahat itu tetap bebas menghancurkan hidup orang lain." Azizah mendekat, menggenggam tangan suaminya. "Bukankah ini bagian dari jihadmu? Bukan melawan dengan senjata, tapi dengan keberanian dan kejujuran." Reza menatap mata istrinya dan mengangguk. Ia sadar, ini bukan sekadar urusan hukum. Ini adalah titik di mana ia benar-benar meninggalkan masa lalunya, dengan menyingkapnya ke hadapan keadilan. Sidang itu berlangsung dalam ketegangan. Reza berdiri sebagai saksi utama, membuka satu persatu kejahatan geng jalanan yang selama ini ditutup dengan uang dan ancaman. Wajahnya terpampang di media, namanya disebut-sebut. Beberapa dari mantan teman satu kelompoknya menatapnya dengan kebencian yang membara dari balik jeruji. Tapi Reza tidak gentar. "Saya bersaksi bukan untuk balas dendam. Saya hanya ingin kota ini aman untuk anak-anak saya kelak, untuk anak-anak kalian juga," katanya lantang di ruang sidang. Ancaman mulai berdatangan. Batu dilemparkan ke rumah, ban motornya digembosi, bahkan seekor kucing mati diletakkan di halaman rumah mereka dengan pesan bertuliskan, "Ingat asalmu." Azizah sempat ketakutan, namun ia tak pernah meminta Reza berhenti. Justru ia memperkuat doa-doanya, dan setiap malam, mereka berdua menyalakan lampu kecil di serambi rumah, simbol bahwa cahaya tak boleh padam, walau kegelapan mengancam. Di tengah semua itu, Azizah dinyatakan hamil. Kabar itu datang di pagi yang tenang, saat mereka sedang menyapu halaman. Reza terpaku, tak percaya, lalu menangis dalam sujud syukur yang panjang. "Aku akan jadi ayah," bisiknya terbata. Azizah mengangguk, senyumnya bercampur air mata. "Dan anak kita akan tumbuh di rumah yang penuh cahaya, bukan darah," jawabnya.
Bagi Reza, ini bukan sekadar kabar gembira, ini adalah bukti bahwa Allah memberinya kesempatan kedua, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai pemimpin keluarga yang benar. Perlahan, dukungan mulai mengalir. Beberapa warga yang dulu ragu kini ikut menjaga rumah mereka, bahkan aparat kepolisian menawarkan perlindungan bagi Reza dan keluarganya. Nama Reza pun berubah makna, bukan lagi sinonim kekerasan, tapi simbol harapan. Banyak pemuda jalanan yang mulai mendekat, minta dibimbing keluar dari dunia hitam. Dan Reza, dibantu Azizah, membuka kelas kecil di masjid untuk para mantan preman yang ingin berhijrah, tempat yang mereka sebut jejak cahaya. Di kelas itu, Reza sering berkata, hijrah bukan soal berganti baju atau memanjangkan jenggot. Hijrah itu tentang keberanian melepaskan apa yang salah, meski itu berarti kehilangan segalanya. Dan keberanian itu tumbuh dari cinta, cinta kepada Allah, kepada keluarga, dan kepada kehidupan yang bersih. Azizah mendengarkan dari kejauhan, sambil mengelus perutnya yang mulai membesar. Dalam hatinya, ia tahu, jejak Reza di jalan cahaya ini bukan akhir cerita, tapi awal dari banyak perubahan lainnya. Malam itu, udara terasa hangat meski hujan baru saja reda. Di dalam rumah mungil mereka, Azizah terbaring dengan perut yang kian membesar, sementara Reza duduk di sampingnya, menggenggam erat tangan istrinya. Doa kita selama ini, Z, akhirnya mendekati kenyataan, bisik Reza dengan suara bergetar. Azizah tersenyum lemah, menatap mata suaminya yang penuh harap. Anak kita akan lahir dengan berkah, dan semoga jadi penerus jalan kita. Namun di luar, bayang-bayang masa lalu masih mengintai. Beberapa musuh lama yang merasa tersingi dengan perubahan Reza, diam-diam mengatur langkah. Reza sadar bahwa ancaman belum benar-benar hilang. Tapi kini ia berbeda. Aku tak takut lagi, karena aku sudah berserah sepenuhnya pada Allah, katanya mantap. Ia tahu, kekuatan bukan dari otot atau senjata, tapi dari keteguhan hati dan iman. Malam itu juga, Azizah mulai merasakan kontraksi. Reza dengan sigap menghubungi tetangga dan menyiapkan perjalanan ke klinik terdekat. Dalam perjalanan yang penuh harap dan ketegangan, Reza terus melantunkan doa, memohon keselamatan bagi istri dan calon anaknya. Hatinya bergetar antara cemas dan syukur, menyadari bahwa inilah puncak dari perjuangan panjang yang telah mereka lalui bersama. Setibanya di klinik, perjuangan Azizah melahirkan berjalan tak mudah. Detak jantung bayi sempat melemah, dan dokter dengan sigap menangani kondisi tersebut. Reza menggenggam tangan istrinya, menahan air mata, berdoa tiada henti. Di ruang tunggu, Azizah menatap wajah suaminya dan berkata lirih, ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang kehidupan baru, harapan baru, yang akan menerangi gelapnya masa lalu. Akhirnya, tangisan bayi pecah memenuhi ruangan. Seolah menjadi jawaban atas doa panjang yang selama ini mereka panjatkan. Reza meneteskan air mata bahagia, memeluk bayi mungil itu dengan penuh rasa syukur. Inilah awal yang baru, bisiknya. Azizah tersenyum, kelelahan tapi bahagia. Namanya kita pilih, Z. Harapan dan cahaya. Kehidupan mereka kini benar-benar berubah. Rumah kecil itu tak lagi hanya menjadi tempat berlindung, tapi menjadi sarang cinta, doa, dan keberanian. Warga sekitar datang silih berganti mengucapkan selamat, dan yang lebih penting, memberi dukungan tulus untuk keluarga kecil yang penuh keajaiban ini. Reza dan Azizah pun mulai merencanakan membuka lebih banyak kelas pengajian dan bimbingan bagi pemuda-pemuda yang ingin hijrah. Di malam yang tenang, ketika bayi mereka terlelap dalam pelukan Azizah, Reza berdiri di depan rumah memandang langit penuh bintang. Ya Allah, jadikanlah keluarga kecil ini sebagai hamba-Mu yang istiqomah. Jadikanlah aku suami dan ayah yang selalu menjaga dan membimbing mereka di jalan-Mu. Doa itu menggema, mengisi malam dengan harapan baru. Di bawah sinar rembulan, perjalanan panjang seorang preman yang dulu bengis kini berakhir manis, sebagai cerita tentang cinta, iman, dan harapan yang nyata.